Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja dan Ustazah doakan semoga kalian tetap semangat belajar, tetap menjaga kesehatan. Nah, anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita masuk ke subtema 2 pembelajaran yang pertama. Minggu kemarin kita sudah menyelesaikan subtema yang pertama. Kita masuk ke subtema yang kedua. Baik, untuk subtema yang kedua ini kita mulai dengan mengulas topik bahasan yaitu menentukan ide pokok. Ini sudah ada di subtema yang pertama, kita ulangi kembali yaitu menentukan ide pokok. Apa itu ide pokok? Ide pokok adalah pikiran pokok, juga bisa disebut dengan gagasan pokok. Pengertian dari pikiran pokok adalah gagasan dasar yang menjadi dasar pengembangan paragraf. Sedangkan fungsi dari pikiran pokok adalah sebagai pokok, patokan, atau dasar acuan suatu paragraf. Letak pikiran pokok bisa ada di awal paragraf, atau di akhir paragraf, atau di awal dan akhir paragraf. Ini tergantung pada jenis paragraf tersebut. Nah, di buku paket kalian ada cerita yang berjudul Bersepeda. Dari cerita itu coba kalian baca sendiri di buku kalian. Kemudian setelah selesai kalian membaca, tentukan ide pokok masing-masing paragraf pada bacaan bersepeda. Ini Ustazah memberi 4 contoh ide pokok pada masing-masing paragraf dari paragraf 1 sampai paragraf 4. Coba disimak. Untuk paragraf yang pertama, ide pokoknya adalah bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Ini merupakan ide pokok dari paragraf yang pertama. Selanjutnya paragraf yang kedua, ide pokok yang ada pada paragraf tersebut adalah bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Ini ide pokoknya. Dilanjut untuk paragraf yang ketiga, ini Ustazah contohkan. Paragraf yang ketiga, ide pokoknya adalah jika bersepeda secara rutin, kesehatan jantung kita akan terjaga. Dan sampai pada paragraf 4, ide pokoknya adalah salah satu pilihan bijak untuk menjaga stamina dan daya tahan tubuh adalah dengan bersepeda. Nah, anak-anak, Ustazah sudah memberi contoh ide pokok pada paragraf 1 sampai dengan paragraf keempat. Tugas kalian adalah melanjutkan. Tulislah ide pokok pada paragraf ke-5, ke-6, dan ke-7 di buku tulis kalian. Ulasan yang selanjutnya adalah kita mengenal alat gerak pada tubuh manusia. Kalau pada subtema kemarin kita mengenal alat gerak pada tubuh hewan, sekarang kita mengenal alat gerak pada tubuh manusia. Nah, coba perhatikan. Orang yang sedang berjalan itu berarti dia sedang bergerak. Berarti menggunakan alat geraknya. Tentu saja kita bisa tahu bahwa alat geraknya adalah kaki. Nah, coba diamati 2 gambar berikut. Ini ada 2 kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan bersepeda.
Yang kedua adalah kegiatan mengendarai motor. Nah, dari kedua kegiatan tersebut, kira-kira mana yang lebih banyak menggunakan alat gerak kita? Ya, betul. Bersepeda itu yang paling banyak menggunakan alat gerak. Karena apa? Karena kaki kita bergerak untuk mengayuh sepeda. Sedangkan pada mengendarai motor, kaki kita hanya diam. Tidak digunakan untuk bergerak. Hanya menggunakan gerakan pada tangan untuk memutar gas pada kendaraan sehingga bisa berjalan. Kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah organ gerak atau alat gerak pada tubuh manusia ada 3. Yang pertama adalah rangka atau tulang. Jadi rangka itu adalah susunan dari tulang. Yang kedua adalah persendian atau sendi, hubungan antar tulang. Yang ketiga adalah otot yang melekat pada tulang manusia. Kita akan bahas satu persatu. Nah, ini organ atau bentuknya. Bentuk organ gerak manusia. Ini yang pertama, rangka itu bentuknya seperti itu. Coba diperhatikan, ini adalah bentuk dari rangka manusia dari tengkorak sampai pada ujung kaki. Yang kedua, ini adalah bentuk dari persendian kita. Jadi hubungan antar tulang ada di siku, ada di bahu, dan di seluruh tubuh kita ada persendian. Selanjutnya yang ketiga adalah bentuk dari otot. Otot itu dibagi menjadi 3. Nanti kita akan membahasnya lebih di slide selanjutnya. Ini ada otot polos, lurik, dan otot jantung. Oke, kita lanjutkan. Yang selanjutnya kita masuk ke rangka. Kita bahas satu-satu ya. Rangka adalah alat gerak pasif. Mengapa rangka itu disebut dengan alat gerak pasif? Karena rangka atau tulang hanya dapat bergerak dengan bantuan otot. Jadi tanpa adanya otot, rangka itu tidak bisa bergerak. Nah, bentuknya dari rangka itu dibedakan menjadi 3, yaitu tulang pipi, tulang pendek, dan tulang pipa. Ini berdasarkan bentuk. Kalau dibilang di sini tulang pipi, maka tentu saja tulangnya berbentuk pipi. Kalau tulang pendek, maka tulangnya berbentuk pendek. Begitu pula dengan tulang pipa, bentuknya seperti pipa. Kita akan bahas lebih lanjut nanti di pembelajaran selanjutnya untuk bentuk-bentuk tulang serta fungsinya. Kita lanjutkan pembahasan yang kedua, ini adalah persendian. Persendian adalah hubungan antar tulang. Jadi antar tulang yang satu dengan yang lain itu dihubungkan dengan sendi. Apa fungsinya? Yang pertama adalah menghubungkan antar tulang yang satu dengan yang lain. Yang kedua adalah memberikan fleksibilitas dan pergerakan pada tempatnya. Yang ketiga, sebagai poros anggota gerak. Jadi ini adalah ruangan tempat di mana antar tulang itu bisa bergerak. Kemudian jenis dari persendian ini ada 5. Yang pertama ada sendi geser atau plant. Contohnya itu pada ruas tulang belakang. Jadi manusia itu kan termasuk ke dalam rangkai makhluk yang bertulang belakang. Nah, sendi ini memungkinkan gerakan antara tulang yang satu menggeser yang lain. Ini adalah sendi geser. Ini ada di sambungan tulang belakang, ruas-ruas tulang belakang. Selanjutnya yang kedua adalah sendi engsel. Ini memungkinkan terjadinya gerakan satu arah. Jadi dia hanya bisa bergerak pada satu arah saja, tidak ke arah yang lain. Ini contohnya pada sendi engsel lutut. Nah, dan siku. Ini kalau kalian bisa memperhatikan tangan, siku itu bisa bergerak hanya ke satu arah saja. Selanjutnya ada sendi putar, yaitu salah satu sendi yang gerakan salah satu ujung tulangnya mengitari atau membuat gerakan berputar pada ujung tulang lain. Contohnya pada tulang tengkorak dan atlas. Yang keempat ada sendi peluru atau ball and socket.
merupakan sendi yang bisa bergerak ke segala arah. Ini tulangnya bisa bergerak ke segala arah. Bentuknya mirip bola dan tulang berbentuk seperti mangkuk. Ini ada pada sendi antar tulang lengan atas, lengan gelang bahu, paha, itu yang termasuk pada sendi peluru. Yang terakhir adalah sendi pelana, yaitu sendi yang mampu bergerak ke samping dan ke depan atau dapat membuat dua arah gerakan. Ini adalah sendi pelana. Contohnya adalah pada sendi pangkal ibu jari ini ya. Ini bisa dua, ke depan sama ke samping. Nah, kita lanjutkan ke bahasan yang ketiga adalah otot. Apa itu otot? Otot adalah jaringan di tubuh yang berfungsi sebagai alat gerak aktif. Nah, inilah yang mengaktifkan tulang untuk bergerak, otot. Fungsinya apa? Fungsinya adalah membantu tulang sehingga menghasilkan suatu gerakan tubuh. Itu adalah fungsi utama dari otot. Tanpa otot, tubuh manusia tidak akan bisa bergerak karena ototlah yang bisa membuat tulang bergerak. Itu fungsi utamanya dari otot. Nah, kalau dilihat dari jenisnya, ini otot terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah otot polos, bentuknya seperti itu ya. Itu adalah otot polos. Yang kedua adalah otot luri. Nah, ada perbedaan ya bentuknya dengan otot polos. Yang keempat adalah otot jantung. Jadi ketiga otot ini adalah otot yang ada di rangka tubuh kita. Rangka tubuh manusia ini ada semua di rangka tubuh kita. Nah, kita akan bahas lebih lanjut nanti di pembelajaran selanjutnya dari masing-masing jenis otot dan fungsi dari masing-masing jenis otot. Alhamdulillah, pada pembelajaran pertama di subtema kedua ini telah selesai. Anak-anak jangan lupa tetap belajar, tetap berdoa, rajin sholat, dan ingat untuk selalu menjaga kesehatan. Sampai di sini untuk pertemuan kita hari ini. Ustadzah akhiri. Kita berjumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.